Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Bersama empat tim bisa berdoa semakin maju. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Ya. Hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Ayo ketua kelasnya maju ke depan. Sikap berdoa. Kedua tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amin Ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih. Ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk anak-anak? Tidak. Semuanya masuk ya? Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum kita mulai, Pak Bibi akan memeriksa kerapian kalian dulu ya. Ya. Duduk siap, gerak. Ya, periksa kerapian. Ya. Bagus. Sudah bagus. Ini dasinya agak miring. Ya, betul kan? Ya, yes. Bagus. Sudah bagus. Ini juga sudah bagus. Ya, sudah bagus ya. Baik. Ini kita akan mempelajari tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah ini masih terkait dengan pelajaran kemarin, yaitu tentang kalimat thayyibah, sama-sama mengagungkan kalimat Allah dan sama-sama mempercayai bahwa segala sesuatu adalah menurut kehendak Allah. Kitab-kitab Allah itu ada berapa anak-anak? Ada berapa? 4. Sebutkan apa saja? Taurat. Alhamdulillah sudah paham semua ya. Manfaat dari kita mempelajari hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah adalah kita dapat mengetahui apa hikmah dari beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita dapat mengetahui cara mengamalkan dan cara mengimaninya ya. Ada yang ditanyakan anak-anak? Ya, alhamdulillah. Iman kepada kitab Allah merupakan rukun iman keberapa anak-anak? 3. Contoh, rukun iman yang pertama apa? Iman kepada Allah. Yang kedua? Terus yang ketiga? Yang keempat? Ya, yang kelima? Yang keenam? Iya, pintar sekali ya. Sebelum Bapak mulai, Bapak akan membagi kelompok ya. Yang pertama, ini bangku 2 deret, kelompok Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang kedua, Kiai Haji Hasyim. Yang ketiga, Kiai Haji Ahmad Dahlan.
Yang keempat Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Yang terakhir Buya Hamka, ya, dapat kelompok Buya Hamka. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, dengan mengamati tampilan pada PowerPoint, peserta didik dapat menguraikan pengertian kitab-kitab Allah dengan baik dan benar. Yang kedua, dengan membaca teks pada PowerPoint, peserta didik dapat menceritakan tentang kitab-kitab Allah dengan baik dan benar. Ya. Baik. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini kitab apa saja? Taurat, Injil. Ya. Terus ini orang sedang apa? Ngaji. Baik. Ya. Pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Ada yang sudah tahu? Belum. Ya, iman kepada kitab-kitab Allah berarti mempercayai dengan sepenuh hati bahwa semua kitab itu diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya sebagai rahmat dan petunjuk bagi umat manusia. Agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhir. Ya. Kitab. Perhatikan gambar berikut. Ini kitab apa? Ya, ini. Terus yang ini? Ya. Pengertian kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh siapa? Oleh Allah kepada para rasulnya melalui perantara malaikat Jibril, ya, yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada umat. Berarti kitab itu dari Allah untuk nabi apa untuk umat manusia? Untuk umat manusia, ya. Macam-macam kitab-kitab Allah. Ya, perhatikan. Kitab Taurat diturunkan kepada siapa? Nah, kitab Zabur? Kitab Injil? Kitab Al-Quran diturunkan kepada siapa? Ya. Ini perhatikan. Ini kitab Kitab Taurat artinya syariat atau perintah, ya. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihis salam sebagai pedoman hidup bagi Bani Isi pokok kitab Taurat: keharusan mengakui keesaan Allah. Yang kedua, larangan menyembah. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, ya. Yang keempat, supaya mensucikan hari Sabtu. Yang kelima apa? Kalian juga menghormati ayah dan ibu? Oh, bagus, ya. Larangan membunuh sesama manusia, larangan berzina. Terus yang larangan mencuri. 9, larangan menjadi saksi palsu. Tidak boleh kita menjadi saksi palsu atau berbohong, ya. Yang terakhir, larangan mengambil hak milik orang lain. Baik, selanjutnya kitab Zabur, ya. Kitab Zabur diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Musa. Iya. Zabur artinya tulis. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab ini berisi tentang perintah Allah, ya, untuk mengikuti syariat Nabi sebelumnya, yaitu Nabi Musa. Pokok ajaran kitab Zabur berisi tentang zikir, ya, nasihat dan hikmah. Ya. Kitab Zabur merupakan petunjuk dan wahyu dari Allah untuk Bani siapa? Israel. Sekarang kitab Kitab Injil ini untuk umat
apa? Untuk umat apa? Kristen. Injil berarti kabar gembira. Ya, berbahasa Yunani. Kitab Injil diturunkan kepada siapa? Nabi Isa. Isi pokok kitab Injil adalah membenarkan atau memperkuat ajaran pada kitab-kitab sebelumnya. Jadi tiap kitab itu diturunkan untuk melengkapi kitab-kitab sebelumnya. Ya. Ada juga tentang biografi Nabi Isa. Terus menjelaskan bahwa nanti pada akhir zaman akan ada nabi terakhir. Nabi siapa anak-anak? Nabi Muhammad, ya. Yes. Ini Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada siapa? Ya, isi pokok ajaran Al-Quran adalah akidah, terus akhlak, terus mahdah atau muamalah, terus 4 tarikh atau apa? Sejarah. Terus tentang hukum-hukum, ya, hukum-hukum. Terus janji dan ancaman. Ya, terus tentang ilmu pengetahuan. Jadi lengkap sekali Al-Quran, ya. Jadi ada akidah, ada akhlak, ada ilmu pengetahuan, ada hukum, ada sejarah. Jadi kitab suci Al-Quran adalah kitab terlengkap yang melengkapi kitab-kitab 3 kitab dahulu. Jadi ini adalah kitab yang paling lengkap, ya. Cara meyakini kitab-kitab Allah. Yang pertama apa? Mempercayai adanya. Ya, kita harus mempercayai bahwa kitab Allah itu ada 4. Ya, tidak ada kitab lain selain kitab 4, ya. Harus mempercayai dan meyakini. Terus yang kedua bahwa mempercayai bahwa seluruh kitab tersebut datangnya dari siapa? Allah. Terus yang ketiga membenarkan berita tentang kitab-kitab terdahulu. Ya. Yang terakhir kita harus membaca dan mengamalkan Al-Quran. Ya. Membaca. Kalian biasanya membaca dan mengamalkan Al-Quran? Iya. Siapa yang tidak pernah membaca dan mengamalkan Al-Quran? Ayo ngacung. Siapa yang setiap hari membaca Al-Quran? Iya, pinter, ya. Oh ya pinter, ya wis. Nih, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama menyadari bahwa Allah sangat sayang kepada kita. Jadi dengan membaca Al-Quran kita tahu bahwa Allah itu sangat sayang dengan kita, ya. Dan kita harus banyak bersyukur. Yang kedua selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga meyakinkan bahwa Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia. Sebenarnya Islam adalah agama yang paling benar, ya. Kalian harus paham dan meyakini bahwa agama Islam adalah agama yang paling benar dan paling apa? Paling dipercayai, ya. Yes. Apakah ada pertanyaan tentang uraian Pak Bibi tadi? Tidak. Ya. Baik. Sekarang tugas kelompok. Ya. Diskusikan kelompok 1 makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Kelompok 2 isi kandungan kitab Zabur. Yang kelompok 3 isi kandungan kitab Taurat. 4 kandungan Injil. Yang kelima isi kandungan Al-Quran. Baik, ini diskusikan dengan kelompoknya, ya. Ya.
Nih, nanti dibaca ya. Wis, sekarang bangkunya bisa dibalik, didiskusikan dengan teman-temannya. Ayo. Ayo, diskusikan sekarang. Ya, baik. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan ya. Wis, ya. Baik, didiskusikan. Yes. Ya, bagus. Ada yang bisa, ada yang sulit? Enggak. Ya. Ada yang enggak bisa? Bisa. Alhamdulillah. Ya. Dibuka, dicari di buku ya. Kalau enggak ada. Baik, diskusinya sudah selesai anak-anak. Baik, kelompok pertama Kiai Hasyim Asy'ari maju. Ayo maju Mbak. Baik, hasil diskusinya dibaca ya. Yang keras. Kepada kitab-kitab Allah berarti mempercayai dengan sepenuh hati bahwa semua kitab itu diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya sebagai rahmat dan petunjuk bagi umat manusia agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, kasih aplaus buat kelompok 1 Hasyim Asy'ari. Ya. Terus kelompok 2, ayo maju Mas. Ayo ketua kelas, pinter ya. Ayo didiskusikan hasil diskusinya. Zabur artinya tulisan kita, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab ini hanya berisi perintah Allah untuk mengikuti syariat Nabi Musa. Pokok ajaran Zabur berisi tentang zikir, nasihat, dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah untuk Bani Israel. Ya, kasih aplaus untuk kelompok 2. Ayo kelompok 3 Ahmad Dahlan. Ayo maju Mbak. Pinter sekali. Ayo. Taurat artinya syariat atau perintah. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman hidup bagi kaum Bani Israel. Isi pokok kitab Taurat keharusan mengakui keesaan Allah, larangan menyembah berhala, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, supaya mensucikan hari Sabtu, supaya menghormati ayah dan ibu, larangan membunuh sesama manusia, larangan berzina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, larangan mengambil hak milik orang lain. Ya, terima kasih. Kasih aplaus untuk Kiai Ahmad Dahlan. Ayo kelompok 3. Kelompok 4 ya. Ayo kelompok 4. Ayo. Itu bukunya dibawa. Ayo. Ini loh. Ayo. Ayo. Baca yang keras. Kitab Injil artinya kabar gembira berbahasa Yunani. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kelompok terakhir. Isi pokok kitab Injil 1 membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. 2 biografi pada Nabi Isa alaihissalam. 3 penjelasan bahwa di akhir zaman akan lahir
Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Ya, terima kasih. Kasih aplaus yang keras. Ayo kelompok terakhir. Bagus. Ya, siap anak ya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk hidup umatnya, bukan seperti kitab-kitab sebelumnya yang hanya untuk satu kaum atau satu bangsa. Isi pokok kandungan Al-Quran adalah: 1. Akidah atau keimanan, 2. Akhlak, 3. Mahdah dan muamalah, 4. Tarik atau sejarah, 5. Hukum-hukum, 6. Janji dan ancaman, 7. Ilmu pengetahuan. Ya, terima kasih. Kasih aplaus untuk kelompok terakhir yang keras. Semangat. Ya. Yes. Yang terakhir kasih aplaus untuk diri kita sendiri yang telah semangat. Ya, baik. Baik. Baik, setelah selesai kita bisa mengambil kesimpulan. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini yang pertama apa? Iman kepada kitab-kitab Allah berarti membenarkan semua kitab-kitab dari Allah. Oh. Yang kedua apa? Iman berarti rukun iman ke berapa? 3. Kitab yang wajib kita imani ada 4, yaitu yang pertama apa? Diturunkan kepada siapa? Yang kedua, kitab berapa? Kepada siapa? Yang ketiga, kitab kepada Nabi siapa? Yang terakhir, Al-Quran kepada siapa? Terus hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah, menyadari bahwa Allah sangat sayang kepada kita. Ya, sehingga kita harus banyak-banyak apa anak-anak? Bersyukur. Yang kedua, selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa? Larangannya. Ya, kita tidak boleh mendekati larangan Allah, harus menjauhinya ya. Yang ketiga, meyakinkan bahwa Islam adalah agama untuk semua umat manusia. Jadi semua umat manusia itu boleh memeluk agama Islam. Bapak ada LKPD dikerjakan ya. Ya, ini dikerjakan. Dikerjakan, ditulis jawabannya saja. Ya. Ya. Nih, yang belum sudah semua. Nih. Buku tulis. Wes, dikerjakan di buku tulis ya. Jawabannya saja. Wes. Kalau ada yang tidak bisa, bisa ditanyakan ya. Ya. Bisa. Ya, sudah. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Apakah pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah? Apa anak-anak? Iya, berarti bahwa semua kitab-kitab diturunkan oleh Allah.
Sebutkan macam-macam kitab-kitab Allah. Apa saja? Ya. Iya. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Beriman kepada Allah. Yang kedua, apa yang paling sukai dari pelajaran hari ini? Ya, sebelum kita akhiri, jangan lupa belajar di rumah ya. Belajar tentang materi selanjutnya, yaitu indahnya berperilaku amanah ya. Kalian harus belajar perilaku amanah atau dapat dipercaya. Terus jangan lupa lagi dikerjakan LKPD-nya halaman 25 sampai 27 ya. Baik, cukup sekian pembelajaran hari ini ya. Jika ada yang salah, Bapak minta maaf ya. Kita bersama-sama mengucap alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.